Ya, Sukihontu, selamat malam, Namo Buddhaya. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera, dan Atasirani. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasaka Kaca Online season yang keempat, episode yang ke-49. Pada malam hari ini, Senin 28 Agustus 2023, tentunya dengan narasumber pada malam hari ini, Pak Ahmad Hazairin Ramli akan membawakan topik analisis atas Paticca Samuppada part yang kedua. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bu Tari. Kepada Bu Tari kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Pembacaan Dhammapada Dandawaga atau hukuman syair 143. Hiri nise do uriso ko cilo kasmi wijati yo nidang apabu detik aso badro kasa miwa. Dalam dunia ini jarang ditemukan seseorang yang dapat mengendalikan diri dengan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, yang senantiasa waspada, bagaikan seekor kuda yang terlatih baik dapat menghindari cemeti. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bu Tari. Sebelum kita memulai kegiatan Dhammasaka Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Aviwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Nakmami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan. Ya, Pak Ahmad Hazairin Ramli. Beliau dibesarkan di keluarga Muslim dan menempuh pendidikan SMP dan SMA di Kota Bandung. Kemudian menempuh kuliah S1 dan S2 di Universitas Teknik Berlin jurusan Informatika. Kini beliau mempunyai perusahaan di bidang IT, menjadi konsultan Kementerian Dalam Negeri dan menjadi konsultan di Kementerian Keuangan. Beliau mulai mengenal dan belajar agama Buddha sejak tahun 2013. Dan lulus kuliah jurusan Abhidhamma di Dharma Widya Tangerang di tahun 2017. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, marilah
kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad. Silakan Pak. Nama budaya. Nama budaya. Budaya. Selamat malam teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian. Suara saya apa cukup jelas terdengar? Jelas Pak. Baik, ini saya ada sedikit paparan yang sudah disiapkan. Jadi kita akan sedikit mengulang lagi ya apa yang sudah dibahas di kita sesi diskusi sebelumnya. Jadi dalam 12 mata rantai kelahiran kembali di alam samsara ini, apa yang disebut Paticca Samuppada, ini komponen-komponennya salah satunya adalah awija atau ketidaktahuan. Ini contoh di dalam Sutta Pitaka-nya, definisinya ya. Dan apakah para biku ketidaktahuan atau awija? Yaitu tidak mengetahui penderitaan, tidak mengetahui asal mula penderitaan, tidak mengetahui lenyapnya penderitaan, dan tidak mengetahui jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini disebut ketidaktahuan atau awija. Nah, jadi teman-teman sekalian jelas di sini bahwa awija itu ketidaktahuan atau ketidakmenembusan ya terhadap 4 kebenaran mulia. Nah, dikarenakan tidak mampu menembus 4 kebenaran mulia, maka terkondisilah banyak berbagai macam bentukan-bentukan terutama batin ya yang muncul, bentukan-bentukan karma, keinginan ya. Ini yang intinya adalah dikomandani oleh apa yang disebut cetana ya, keinginan kama. Jadi kenapa muncul karma ya, perbuatan ya, itu dikarenakan belum menembus 4 kebenaran mulia. Di sini di sutta dinyatakan definisi dari sangkara ya, bentukan-bentukan, yaitu ada 3 jenis bentukan kehendak, yaitu bentukan kehendak jasmani, bentukan kehendak ucapan, bentukan kehendak pikiran. Ini disebut bentukan kehendak. Jadi dikarenakan tidak melihat realitas dukkha ya dalam 4 kebenaran mulia, batin itu jadi banyak rencana ya, jadi banyak rencana, banyak keinginan ya, bahkan rencananya melampaui kehidupan ini ya, rencana-rencana di kehidupan berikutnya ya, semisal ingin masuk ke alam surgawi misalnya seperti itu ya. Nah, jadi awija di sini teman-teman sekalian tidak berkonotasi dengan sesuatu yang secara umum dianggap buruk ya. Jadi karma di sini, di sangkara ini, bagian sangkara yang karma ini termasuk dua-duanya, yaitu karma baik maupun karma buruk ya. Jadi dikarenakan ada awija, maka terbentuklah sangkara, bentukan-bentukan kehendak. Baik itu kehendak yang baik maupun kehendak yang buruk. Nah, kehendak-kehendak ini, bentukan-bentukan kehendak ini akan mengkondisikan ya setelah kematian ya, setelah cuti cita, ini garis ini ya saya bikin untuk menunjukkan batas dari satu fase kehidupan ke kehidupan berikutnya ya. Nah, dikarenakan masih ada karma yang diperbuat, baik itu karma baik maupun karma buruk, maka setelah meninggal akan muncul winyana baru, atau kalau istilah abhidhamanya ini disebut patisandi winyana ya, patisandi winyana atau patisandi cita, yaitu kesadaran kelahiran kembali ya, yang pertama kali muncul dalam suatu fase kehidupan yang baru. Nah, nanti tergantung ya banyaknya karma yang diperbuat. Kalau misalnya dominannya karma gelap ya, karma yang buruk, maka winyana ini akan muncul di 4 alam apaya ya, di salah satu dari 4 alam apaya.
Kalau dominannya sangkara-sangkaranya adalah karma-karma yang baik, maka kemungkinan besar ya winyana ini, kesadaran kelahiran kembali ini akan muncul di alam yang baik ya, alam sugati bumi, alam manusia, alam dewa atau alam Brahma. Ya, ini sudah kita bahas di dalam diskusi di sesi sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya bikinkan bagan perumpamaan ya untuk mempermudah ya. Jadi di dalam arus batin kita ini ya, itu banyak apa yang disebut dengan noda-noda batin yang sifatnya itu potensial ya. Potensial artinya belum muncul ke permukaan, belum menjadi pikiran ya, masih berupa potensial. Ini disebut bahasa palinya anusaya ya, anusaya. Nah, dalam kelompok lain ya, kelompok dhamma lain ya, kecenderungan ini disebut juga noda ya, atau racun ya, asawa ya. Juga dalam perspektif lain disebut samyojana, belenggu ya, membelenggu. Nah, tetapi sebetulnya teman-teman sekalian, baik asawa maupun samyojana, noda atau belenggu ini, walaupun kedengarannya, terjemahannya negatif ya, buruk ya, noda, racun, belenggu, ini sebetulnya maksudnya adalah noda atau racun atau belenggu bagi pembebasan, ya, bagi pencapaian nibbana. Tapi bukan berarti noda, racun, belenggu ini adalah sesuatu yang sifatnya aku salah, belum di sini. Ya. Karena ini masih belum bangkit ya. Ini baru potensi, artinya ini ada di dalam batin kita. Seperti misalnya di dalam karbohidrat itu ada potensi glukosa gitu ya di dalamnya ya. Tapi belum menjadi gula keluar ya, tapi ada potensi itu nanti kalau bercampur dengan enzim dicerna di dalam perut kita barulah menjadi glukosa. Nah, ini jadi asawa dan samyojana ini, noda-noda batin dan belenggu ini, kalau nanti muncul ke permukaan batin, inilah pengkondisi karma ya. Jadi dikarenakan, jadi awija itu dari tadi persepsinya adalah ketidaktahuan ya. Kalau asawa perspektifnya adalah noda, racun ya, menodai, meracuni ya, usaha-usaha untuk menuju nibbana. Samyojana ini membelenggu ya, membelenggu jalan menuju nibbana. Nah, nanti dikarenakan ini masih ada, itu membentuk tadi sangkara ya, bentukan-bentukan karma ya. Karma itu kan ada dua ya, ada akusala kama ya kan, karma yang buruk, ada kusala kama. Nah, inti dari akusala kama dan kusala kama ini sama, yaitu awija tadi, atau asawa boleh, atau samyojana. Nanti jika awija sudah terhapus 100%, asawa terhapus, samyojana, maka tidak akan tercipta karma. Ya, kalau dalam abhidhamma nanti segala perbuatannya menjadi kiriya, ya, menjadi netral, kiriya cita, tidak memproduksi karma. Ya, nah, jadi kusala kama dan akusala kama ini akarnya sama akarnya, yaitu tadi awija, ketidaktahuan, ketidakmenembusan akan 4 kebenaran mulia. Nah, jadi banyak keinginan-keinginan pencapaian di dalam kehidupan, banyak rencana. Bedanya kalau akusala kama, rencana-rencana tadi ketika direalisasikan adalah dengan cara yang buruk, dengan pelanggaran sila, ya, dengan keserakahan yang muncul ke permukaan, kejahatan-kejahatan, ya. Jadi dengan pelanggaran-pelanggaran sila itu akusala kama. Nah, sedangkan kusala kama adalah keinginan-keinginan yang banyak tadi itu, rencana-rencana yang banyak itu direalisasikannya dengan
tidak melanggar karma, ya, bahkan bisa dengan perbuatan-perbuatan bajik yang luhur, ya, perbuatan-perbuatan bajik yang luhur. Nah, tetapi akarnya tetap sama ya, awija tadi ya, asawa, samyojana ya. Nah, jadi selama belum menembus 4 kebenaran mulia, ini akan perputarannya di sini, produksi karma ya, perputaran kelahiran kembali ya. Nah, nanti jika ada saatnya ya, misalnya seorang makhluk rajin bergaul dengan para mulia, lalu mendengarkan dhamma sejati ya, lalu dia mulai berlatih ya sesuai dhamma ya, melatih sati, melatih yoniso manasikara, maka akan ada pada saatnya dia mampu menembus 4 kebenaran mulia. Pertama-tama dia menembus dengan pandangan ya, menembus dengan pandangan ya, supati wida. Lalu ada penembusan sampai tingkat misalnya sotapana ya. Nah, itu barulah ya, di sini ada apa yang biasanya disebut dengan perubahan jalur ya. Bisa dikatakan bahasa palingnya gotrabu ya. Perubahan jalur ya, dia menjadi seorang Arya Pugala ya, dan asawanya, samyojananya mulai ada yang hancur sebagian ya, mulai ada yang hancur sebagian ya, dan mata damanya mulai terbuka, dia melihat duka. Nah, makhluk yang sudah melihat duka, teman-teman sekalian ya, itu batinnya sudah condong ke arah nibbana. Artinya dia sudah mulai tidak banyak lagi keinginan ya untuk terlahir kembali ya, tetapi berbagai macam sisa kemelekatannya ini masih banyak ya seorang sotapana. Tapi dia sudah mengerti ya, tidak ada layak yang diinginkan dari bentukan-bentukan kehidupan baik internal maupun eksternal. Nah, nanti dia berlatih lebih lanjut menjadi sakadagami ya, lalu menjadi anagami ya. Nanti ini dia sudah mulai total tidak lagi punya kemelekatan terhadap nafsu-nafsu indriya, nafsu-nafsu ragawi ya. Nah, ini seorang anagami. Dia tinggal menyelesaikan masalah kemelekatan batin internal seorang anagami itu ya. Jadi batin eksternalnya, yaitu batin yang terpancar lewat 5 indria, sudah selesai ya. Dia akan menyelesaikan, berlatih untuk menyelesaikan kemelekatan pada bentukan-bentukan batin internal. Nah, nanti dia menjadi seorang arahat kiriya cita di sini. Jadi tidak lagi berbentuk membentuk lagi karma. Jadi kira-kira demikian ya. Nah, jadi nanti ketika sudah memasuki ini gotrabu ya ke arsotapana, sudah bermunculan ini yang disebut lokutara cita tadi ya, ada maga, ada pala ya di masing-masing 4 level ya, sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman bagannya ya. Dari diskusi kita yang beberapa minggu lalu ya di awal, sudah ada beberapa respon ya teman-teman, terutama saya waktu itu menyinggung tentang bodhisatta ya, atau bodhisatwa ya. Jadi memang begini teman-teman, yang saya bahas di sini itu kan berusaha membahas dhamma ya. Jadi bukan bagaimana kita pemujaan ya. Karena makhluk-makhluk ini banyak yang senang memuja dan mengharap pertolongan-pertolongan dari, biasa disebut katanya makhluk adikuasa misalnya gitu ya, para dewa atau persepsi tentang Tuhan ya. Jadi ketika ada seorang teman misalnya bilang, Pak Febi, tapi saya meyakini kalau seorang bodhisatta itu pasti
sudah mengerti 4 kebenaran mulia katanya gitu ya. Dan awijanya sudah mulai luruh sebagian gitu ya. Jadi teman-teman, seorang bodhisatta dalam arti yang dia seorang putujana itu belum mengerti 4 kebenaran mulia. Yang mengerti 4 kebenaran mulia itu mulai seorang sotapana. Ya, jadi kalau teman-teman rajin membaca sutta, ya banyak contoh-contoh yang di masa lalu kehidupan Buddha Gautama di masa-masa lalu misalnya, ya di masa Buddha yang lalu misalnya, taruhlah tentang kisah siapa namanya Gatikara ya kalau nggak salah Gatikara, seorang anagami ya di masa lalu, dia seorang umat perumah tangga Gatikara ya, seorang perajin tembikar. Ya, yang dia tetap menjadi perumah tangga karena masih memiliki orang tua yang sudah renta, yang buta, yang harus dia urus ya. Tapi dia adalah umat terbaik ya dari Buddha yang ada saat itu. Nah, dia itu bersahabat dengan, saya agak lupa namanya, Jotika atau siapa ya, itu adalah Buddha Gautama di masa lalu ya. Jadi Gatikara ini yang mengajak Jotika ini, ayo kita menghadap kepada Buddha katanya. Ya. Terus si Jotikanya bilang, seakan-akan apa ada manfaatnya gitu loh menghadap seorang Buddha gitu ya. Jadi keyakinannya itu belum timbul, ya. Keyakinannya belum timbul. Walaupun memang nanti di kehidupan yang panjang dia jadi seorang Buddha, tapi pada saat itu ya dia masih diliputi kebodohan. Ya. Bahkan di fase hidupnya batinnya berpikir, apakah para biku gundul botak ini benar-benar tercerahkan gitu. Ya. Nah, konon ya dikarenakan berpikir seperti itulah di masa lalu salah satu karma penyebab Pangeran Gotama ya, bodhisatta di kehidupan terakhirnya itu harus mengelana sekitar 6 tahun ya, menjalani kehidupan pertapaan yang keras ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi seorang bodhisatta itu ya belum menembus 4 kebenaran mulia. Tentunya dia dengan perjalanan kehidupan yang sangat lama ya, beberapa sangkaya kappa ya, itu potensi batinnya tentunya luar biasa dan itu makhluk yang agung. Dan kita meyakini di alam kehidupan ini, di alam raya ini banyak makhluk-makhluk seperti itu yang agung ya, yang mengumpulkan potensi batin yang luar biasa. Tapi tetap ya kalau belum sotapana ya, mereka itu keagungan masih duniawi, belum menembus 4 kebenaran mulia. Nanti di fase kehidupan terakhir ketika menjadi Buddha ya, itu potensinya berbuah ya dalam bentuk pencapaian menjadi sama Buddha yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman rajin membaca sutta, tidak hanya mendengarkan dongeng-dongeng ya dari pihak yang lain ya, yang bercerita keagungan, pemujaan, orientasinya bukan berusaha mengkaji dhammanya ya, tapi lebih ke pengagungan ya. Walaupun itu baik ya, itu baik ya, tetap begini teman-teman, yang disebut bodhisatta di dalam sutta itu ketika seorang Buddha menceritakan masa lalunya. Jadi Buddha Gautama ini udah jadi Buddha nih. Ketika dia berbicara tentang masa lalu, nah Buddha Gautama ini membedakan masa lalu sebelum dia jadi Buddha dan ada juga kan masa lalu setelah dia jadi Buddha kan ya. Ketika misalnya Buddha Gautama umur usia 50 kan masa lalu bisa aja dia udah jadi Buddha ya kan, di sekitar 20 tahun terakhir kan udah jadi Buddha. Nah, tapi ketika yang Mulia Buddha bilang ketika saya masih menjadi bodhisatta, itu artinya dia ketika belum jadi Buddha, belum tercerahkan, belum menembus 4 kebenaran mulia, ya. Dan di sutta banyak sekali
ketika saya menjadi bodhisatta, dia berpikir begini, dia berpikir begitu, ya. Itu belum menembus 4 kebenaran mulia. Tapi tentunya kekuatan batinnya potensinya luar biasa. Jadi bodhisatta itu diucapkan oleh seorang Buddha untuk mereferensi dirinya sebelum menjadi Buddha. Jadi bukan begini bodhisatta tuh, ada makhluk belum jadi Buddha udah ngaku-ngaku bodhisatta gitu loh. Saya ini bakal jadi Buddha, seolah-olah dia tahu dia itu bakal jadi Buddha. Lalu dia meniti karir menjadi bodhisatta. Tampaknya kalau di sutta tidak demikian. Ya. Jadi yang mulia Buddha pun ketika masih menjadi bodhisatta, Pangeran Gotama ya di kehidupannya terakhir itu dia belum tahu dia bakal jadi Buddha. Ya, dia hanya ada kecenderungan untuk menjalani kehidupan pertapaan dan mencari jalan menuju nibbana. Ya, tapi dia juga tidak pasti tahu bahwa dia bakal menjadi sama sang Buddha. Ya, dan semua kemahatauan diperoleh baru ketika di malam tercerahkan menjadi Buddha. Jadi ketika menjadi bodhisattva jauh sekali dari kemahatauan ya. Tapi memang kalau kelompok-kelompok Buddhis yang orientasinya pemujaan ya, bukan menggali dhamma untuk dirinya mencapai nibbana di kehidupan ini juga misalnya, bukan begitu, tapi lebih ke pemujaan-pemujaan ya. Selalu memang memuja bodhisatta itu seakan-akan maha tahu segalanya. Ya. Padahal dalam sutta itu enggak begitu, teman-teman sekalian. Ya. Kemahatauan didapat hanya ketika sudah mencapai kebudaan, yaitu ketika awijanya lurus 100% ya, dan karena potensi batin yang luar biasa ya, yang yang sangat-sangat kuat ya, lalu mencapai kemahatauan, kemahaagungan ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman ya yang sudah terbiasa, orientasinya lebih ke pemujaan ya, bahkan memohon perlindungan, memohon kesejahteraan, memohon kesehatan kepada makhluk yang dia pikir menjadi bodhisatta ya. Selama itu mengkondisikan teman-teman untuk berbuat baik, itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akan berbuah baik, karma baik ya. Itu saya samakan seperti teman-teman saya di agama lain yang mempercayai ada sosok Tuhan. Ada suatu sosok Tuhan yang maha kuasa yang dapat melindungi ya, dan dapat mengasihi, dapat menolong. Lalu dikarenakan ada kepercayaan seperti itu, dia berusaha menjadi manusia yang baik agar Tuhan menyukai dia. Ya. Nah, perbuatan-perbuatan baiknya berbuah baik ya. Nah, jadi teman-teman yang percaya juga ada bodhisatta ya, bahkan lebih dari satu di barat, di timur, punya kemahatauan, bisa melindungi ya, mengaping, ya itu sama, saya samakan dengan teman-teman yang mempercayai ada sosok Tuhan ya. Dan jika itu mengkondisikan bagi teman-teman untuk jadi berbuat baik, dermawan, itu bagus ya, seperti itu. Nah, tapi yang kita bahas malam ini adalah skema dhamma. Ya, jadi bukan skema pemujaan-pemujaan makhluk seperti tadi, ya. Jadi maka saya sampaikan apa adanya, ya. Makhluk apapun yang belum menembus 4 kebenaran mulia, maka dia itu masih diselimuti 100% oleh awija. Dia tidak menembus realitas dukkha. Sekali dia menembus realitas dukkha, menembus 4 kebenaran mulia, maka dia menjadi sotapanna, dan itu sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah tidak bisa ditangguhkan. Kehidupannya di alam indria ini maksimal cuma 7 kali lagi, maksimal ya, seperti itu. Jadi itulah yang ada di Sutta Pitaka sebagai pedoman kita sebagai kerangka dhamma ya. Jadi bukan berdasarkan kalau menurut saya sih gitu ya. Bukan seperti itu, tapi memang di Sutta Pitaka seperti itu. Sekali menembus 4 kebenaran mulia ya, tahap pertama menjadi sotapanna, sisa kelahiran kembalinya di alam indrawi ini hanya tinggal 7 kali maksimal. Jadi tidak bisa ditangguhkan lagi.
Yang bisa menangguhkan itu yang sebetulnya yang memupuk keinginan. Jadi cara menangguhkan untuk masuk ke arus dhamma, ya masuk ke jalan Arya, ya ditangguhkannya dengan banyak rencana, banyak keinginan, ya. Misalnya ingin masuk alam surga dulu, oh saya ingin menjadi seorang yang agung gitu, ya. Itu termasuk keinginan, bawa tanha, ya. Bawa tanha. Nanti di bagian tanha kita bahas, ya. Ada bawa tanha, keinginan penjelmaan-penjelmaan. Tentunya teman-teman menginginkan penjelmaan-penjelmaan yang mulia, yang agung. Dan itu termasuk kepada tanha, ya, artinya itu pengkondisi kelahiran kembali, seperti itu. Baik itu teman-teman, ya. Jadi mohon dimaklumi, ya, teman-teman, yang saya bahas adalah kerangka dhamma, ya, dari Sutta Pitaka, bukan pemujaan-pemujaan pada suatu tradisi, ya, tradisi yang biasa orang percayai begitu saja dari cerita-cerita seperti itu. Nah, kita lanjutkan teman-teman, ya. Jadi tadi, ya, di kehidupan berikutnya atau di kehidupan sekarang nih kita, ya, timbul winyana patisandi cita. Jadi kemunculan kita di kehidupan ini dikarenakan kita di kehidupan sebelumnya masih dicengkram awija dan masih banyak bentukan-bentukan karma yang kita lakukan, ya, di kehidupan sebelumnya. Maka di kehidupan ini, di kelahiran saat ini, ya, di saat kita masuk rahim ibu kita, ya, ini patisandi cita, ya, seperti itu. Nah, ketika patisandi cita muncul, teman-teman, secara dhamma, ya, itu ada karma-karma yang matang yang menyertai patisandi cita, yang berbentuk juga fisik, yaitu kamajarupa, ya. Jadi kamajarupa ini matang dikondisikan dikarenakan kemunculan winyana pertama, ya, matang secara berbarengan matangnya, tapi winyana sebagai pengkondisi, ya. Maka di sini dikatakan winyana mengkondisikan atau menyebabkan munculnya nama rupa. Ya, di dalam sutta apa itu nama? Nama itu persepsi, ya, perasaan, ya. Nanti ada pasa, kontak, yaitu adalah nama, ya. Kalau rupa adalah turunan-turunan dari 4 unsur utama, ya, unsur tanah, unsur air, ya, unsur udara, unsur api. Nah, jadi rupa ini dikondisikan oleh kemunculan winyana. Yang pertama ada kamajarupa, ya. Yang selanjutnya nanti akan ada muncul rupa-rupa yang dikondisikan juga oleh suhu, ya, utu jarupa, ya, oleh pikiran cita jarupa, misalnya yang seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi muncul nama rupa di sini, ya, nanti terus berkembang, ya. Ini akan muncul landasan-landasan indria, ya, salayatana, landasan-landasan indria, ya. Nah, teman-teman sekalian, dikarenakan adanya landasan indria, ya, maka muncul terkondisi kontak, ya, di mana kontak ini adalah, ya, kalau secara abhidhamma, ya, ini pertemuan antara 3 faktor, yaitu landasan, ya, salayatana, ya, lalu ada objek eksternal, ya, baik itu objek mata, ya, objek telinga, ya, pendengaran, objek hidung, bau, ya, objek rasa untuk lidah maupun sentuhan tubuh. Jadi salayatana ini landasan yang 6 juga, ya. Landasan mata, hidung, telinga, lidah, ya, tubuh dan pintu pikiran. Nah, pasa ini juga menyangkut 6 landasan yang tadi plus bertemu, ya, secara terkondisi dengan objek eksternalnya, ya, dan dengan kesadaran, ya, yaitu kesadaran di mata, kesadaran di telinga, kesadaran di hidung, kesadaran di lidah, kesadaran di tubuh, ya, atau kesadaran di pintu pikiran. Ketika kesadaran ini muncul, ya, lalu salayatana ini dikatakan, kalau secara abhidhamma biasanya dikatakan berbenturan, ya, dengan objek eksternalnya, ya, maka itu disebut
pasa. Nah, teman-teman, pasa ini bagian dari cita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika terjadi pasa itu di saat itu juga terkondisi muncul wedana, sensasi. Jadi setiap kontak di 6 pintu indria itu pasti menghasilkan sensasi atau wedana. Baik itu sensasi menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun biasa-biasa saja. Nah, salah satu sebetulnya meditasi Vipassana adalah kita harus memperhatikan kemunculan wedana ini saat pasa terjadi. Ya, kalau masih susah tentunya karena batin kitanya belum peka, ya. Tapi gampangnya begini, teman-teman. Ketika mata kita melihat sesuatu yang menurut persepsi itu sesuatu yang bagus secara visual, itu pasti wedananya wedana yang menyenangkan sebetulnya muncul di situ. Karena apa sensasi yang muncul pada pasa itulah yang dipersepsi. Di dalam sutta dikatakan demikian. Jadi ketika terjadi kontak di 6 pintu indria, sensasi apapun yang dirasakan itulah yang dipersepsi. Artinya ketika sensasinya menyenangkan, maka persepsi akan menganggap itu menyenangkan. Nah, jadi bisa kita balik nih. Kalau sensasinya ini kok kayaknya saya susah, sensasi itu gimana sih ketika melihat sesuatu kayaknya nggak ada rasa enaknya gitu ya. Jadi karena halus sekali teman-teman. Jadi boleh kita balik ya, karena kemunculannya wedana dulu baru muncul persepsi ya, seperti itu. Walaupun tidak beriringan seperti itu, sebetulnya bersamaan munculnya, tetapi wedana sebagai pengkondisi. Sama seperti tadi, winyana muncul bersamaan dengan kamajarupa, tapi winyana sebagai pengkondisi. Sama wedana dengan persepsi munculnya berbarengan ya dalam lingkup cita, tapi wedana sebagai pengkondisi. Nah, jadi kalau kita mempersepsi sesuatu, ini bentuk yang bagus, berarti itu ada wedana yang nyaman di mata kita saat itu. Juga kalau persepsi kita menyatakan ini suara yang menyenangkan, indah, berarti wedana menyenangkan. Kalau menurut persepsi kita, ini suara yang bising tidak menyenangkan, berarti itu wedananya juga tidak menyenangkan. Boleh kita balik seperti itu untuk deteksinya. Kalau masih susah untuk mendeteksi wedana yang duluan. Ya. Nah, sensasi-sensasi ini teman-teman yang muncul di 6 pintu indria ya, itu menjadi pengkondisi tanha, teman-teman sekalian. Ya, menjadi pengkondisi tanha. Nah, teman-teman, tanha di sini ya ini kemunculannya itu mengotori sifatnya. Jadi ini sifat tanha di sini adalah mengotori asawa sifatnya. Ya, dia halus dari bawah dorman ya, ketika ada objek wedana ya, muncul nih wedana ya, maka tanha ini aktif dan mencemari. Jadi tanha di sini teman-teman mencemari baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi tanha di sini ini jangan diartikan ini sebagai akusala cita. Ya. Karena tanha di sini ya itu tanha yang halus yang sifatnya pencemaran, noda. Jadi perbuatan baik pun itu dicemari oleh tanha. Misal begini, teman-teman. Ini contoh yang gampangnya teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman, karena teman-teman ini pembelajar Dhamma ya, umat Buddhis yang baik, aktif bahkan ya. Teman-teman ini sudah merasakan pengalaman nikmatnya batin ketika berdana, misalnya berdana kepada Bhikkhu Sangha ya, berdana kepada Sangha. Teman-teman sudah merasakan
ya, kenikmatan batin, kenyamanan batin ketika berdana kepada biku sangha, kepada sangha, ya. Nah, teman-teman, itu berdana kepada sangha tentunya suatu arus jasa yang besar, suatu karma baik, ya, kusala karma yang besar, ya. Di dalam sutta banyak cerita, ya, kalau kita melakukan dana, ya, kepada sangha, ya, secara ini teman-teman, secara konsisten, ya, secara terus-menerus, rajin, teratur, ya, itu adalah arus karma yang bajik yang sangat besar, ya, lebih besar dari pengorbanan apapun. Nah, tetapi ya itu dicemari oleh tanha secara noda, secara asawa di dalamnya. Walaupun itu perbuatan baik, ya. Karena tadi perbuatan baik pun, ya, saya tadi perlihatkan bagannya. Nah, ini perbuatan baik pun ini dicemari oleh asawa, noda, racun, teracuni, ya. Apalagi aku salah kama, ya, seperti itu. Nah, jadi tanha di sini sifatnya adalah tanha yang meracuni, yang halus. Kalau wedana ini memunculkan aku salah, oh pasti ya ini tanhanya tanha yang menjerumuskan ke aku salah. Tapi bisa juga dengan merasakan kenyamanan dalam berderma, ya, berbuat baik, dalam menolong orang, ya, itu juga di sini di arus bawahnya tercemari tanha. Karena itulah teman-teman sekalian, walaupun banyak berbuat baik, tetap masih akan terlahir kembali, tapi nanti perbuatan-perbuatan baiknya akan dinikmati buahnya. Dalam bentuk apa, ya? Dalam bentuk misalnya jasmani yang sehat, panjang umur, ya. Dalam bentuk perolehan-perolehan yang besar, ya. Perolehan-perolehan duniawi, ya. Yang 8 perolehan duniawi yang baiknya, ya. Nah, itu hasil dari perbuatan-perbuatan baik, ya, tapi di dalamnya masih ada arus tanha yang halus yang sifatnya meracuni, mencemarkan, ya. Tapi kalau ditanya citanya itu tetap masuk mahakusala cita. Jadi mahakusala cita juga itu tercemari oleh tanha di arus bawah atau di suatu dimensi yang halusnya, ya, yang asawa, ya, seperti itu teman-teman. Ya. Nah teman-teman, bentuk tanha ini teman-teman sekalian, ya, bentuk tanha ini ketika tidak ada pengikisan, ya, ini terus berlanjut, ya, berkontinu, ya, berkesinambungan, ya, di dalam rantai kehidupan kita dari hari ke hari, ya, itu akan menjadi suatu kebiasaan, boleh disebut, atau obsesi, boleh disebut, ya, itu upadana. Ini bentuk kalau tanha bentuknya keinginan, ya, keinginan, bentuk-bentuk keinginan tanha, ya. Kalau upadana ini sudah melekati, ya, sudah melekati, ya. Jadi suka ada, ya, perdebatan-perdebatan yang sebetulnya juga tidak produktif, ya. Misalnya begini, oh kamu banyak sekali berdana, ya, terus kamu mendukung sangha, ya, apa itu juga bukan kemelekatan gitu, ya, atau kamu melekati nibbana katanya. Banyaklah sebetulnya itu tidak produktif, ya, tapi itu bisa dipahami sebetulnya secara dhamma, ya. Atau misalnya kamu jangan meditasi jana, nanti itu dilekati katanya, ya. Karena memang kemelekatan ini akan masih tetap ada teman-teman sekalian, dalam bentuk meracuni perbuatan-perbuatan baik. Selama tadi belum menembus 4
kebenaran mulia. Jadi selama belum menembus 4 kebenaran mulia dan menyelesaikannya sampai tingkat arahat, tanha ini akan selalu meracuni halus semua perbuatan baik. Ya, baik perbuatan baik yang maha kusala, ya, yaitu perbuatan-perbuatan baik di alam indrawi, bahkan perbuatan-perbuatan baik di alam rupa jana, ya, pikiran-pikiran baik di alam rupa jana dan pikiran-pikiran baik di alam arupa jana sekalipun, arus tanha yang sifatnya meracuni asawa itu masih ada mengiringi. Ya, seperti itu. Karena itu masih akan tetap terlahir kembali. Dan ketika berkesinambungan menjadi kebiasaan, yaitu menjadi upadana. Nah, teman-teman sekalian, di dalam sutta dikatakan, ya kan nanti tanha ini yang halus ini akan menyebabkan bisa kusala kama, bisa akusala kama, ya kan? Dengan adanya tanha ini bisa akusala kama, bisa kusala kama. Kalau akusala kama yaitu ya tanhanya terlalu gede ya, jadi rakus ya, jadi dia memasuki jalan pelanggaran sila, itu akusala kama ya. Atau walaupun tidak pelanggaran sila yang 5, tapi muncul niat-niat jahat yang buruk ya, walaupun belum terrealisasi masih di dalam pikiran, kan itu sudah akusala kama ya. Nah, dikatakan barang siapa yang menekuni perbuatan-perbuatan buruk, akusala kama ya, itu seakan-akan dia sudah menciptakan bentuk kehidupannya di masa depan. Juga alam kehidupan di masa depan itu sudah dibentuk oleh perbuatan-perbuatan buruknya. Ya, seperti kerbau menarik pedati ya. Jadi perbuatan-perbuatan buruk ini yang ditekuni ya, jika ditekuni ya, perbuatan buruk akan membawa ke alam apaya. Demikian juga perbuatan-perbuatan baik yang ditekuni, teman-teman sekalian, perbuatan baik yang ditekuni secara terus-menerus, rajin, itu juga sama, seakan-akan sudah menentukan masa depannya. Baik itu alamnya ya maupun makhluk di masa depannya yang akan terlahir kembali. Nah, itu disebut kama bawa, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kama bawa itu bentukan karma yang sedang kita tekuni saat ini. Jadi kalau teman-teman rajin ya belajar dhamma, rajin ke wihara, rajin berderma, melatih cinta kasih, berarti teman-teman lagi membentuk kama bawa yang baik, kama bawa yang mulia secara duniawi, ya. Nah, nanti teman-teman, kama bawa ini yang terbentuk dalam kehidupan ini, yaitu perbuatan-perbuatan kita sendiri yang kita tekuni, ya. Ini nanti ketika kita meninggal itu akan berbuah. Berbuah menjadi upapati bawa, kemunculan kembali. Jadi upapati bawa ini sebetulnya bisa dibilang sama dengan pati sandi cita tadi itu yang di awal, yang winyana ya. Ini garisnya juga sama, ini batas fase kehidupan. Ya, hanya taruhlah ini kehidupan saat ini kehidupan mendatang. Ya, upapati bawa. Jadi upapati bawa ini bisa matang kemungkinannya di 3 alam. 1 alam indrawi, 2 alam rupa jana, 3 alam arupa jana ya. Kalau matang di alam indrawi bisa alam apaya, bisa alam indrawi yang sugati, bumi yang menyenangkan, yaitu alam manusia dan alam dewa indrawi ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi bawa ini dibagi 2, kama bawa dan upapati bawa. Kama bawa itu masa-masa dibentuknya karma, ditekuni dalam kehidupan ini. Upapati bawa ketika ini buah karma matang, menjadi winyana baru di kehidupan berikutnya, kemunculan baru, upapati bawa. Nah, upapati bawa ini teman-teman sekalian, yang gampangnya secara pragmatisnya ya, sebetulnya pati sandi cita ya, itu nanti ya teman-teman sekalian, ini akan mengkondisikan kelahiran. Jadi kelahiran dengan kemunculan itu fase yang berbeda teman-teman di Paticca Samuppada. Ya.
Jadi upapati bawa ini fase kemunculan kesadaran pertama, ya ini sebetulnya jangan dulu diikatkan dengan mediumnya. Medium itu kan rahim, ya kan, seperti itu ya, telur seperti itu ya, misalnya kelembaban ya, atau yang langsung menjelma, ya. Jadi kita pisah. Nah kalau jati ini kita bisa bilang ya kesadaran winyananya kalau manusia ya ini sudah masuk ke dalam rahim seorang ibu dan di sana lagi di masa subur ya, sudah dibuahi oleh suaminya ya, dibuahi oleh sperma ya. Nah nanti jadi membentuk jati. Nah di sini dikatakan ya di sutta, dan apakah para biku kelahiran atau jati lahirnya berbagai makhluk menjadi berbagai golongan makhluk, terlahirkan masuk ke dalam rahim kalau manusia nih ya. Produksi terwujudnya kelompok-kelompok unsur kehidupan perolehan landasan-landasan indria yang disebut kelahiran. Jadi kelahiran itu pembentuk landasan indria, pembentukan organ ya, janin ya. Itu baru bisa disebut proses memulainya kelahiran. Sebelum itu sebetulnya ada upapati bawa dulu, yaitu kematangan karma dalam bentuk winyana pertama yang muncul. Nah, kalau dia seorang taruhlah anagami misalnya, ya seorang anagami kan masih terlahir kembali. Upapati bawanya itu kan tidak masuk ke dalam rahim, tapi menjelma langsung dan cuma sampai sini nih. Jadi menjadi berbagai golongan makhluk. Jadi menjadi golongan anagami, masuk ke komunitasnya tiba-tiba muncul atau plup atau boom gitu ya. Menjadi seorang anagami di komunitas anagami di alamnya. Tapi sebelum itu ada proses upapati bawa. Nah, upapati bawa ini direkam ya. Kalau tidak salah di banyak ya di dalam sutta, misalnya di dalam Purisagati Sutta ya. Karena itu disebutkan ada 7 macam anagami kalau nggak salah, atau 5 ya, 5 macam anagami. Ya, 5 macam anagami. Kalau dirinci jadi 7 gitu ya. Yaitu antara parinibayi ya. Nah, antara parinibayi itu nanti dirinci lagi jadi 3 ya. Nah, itu belum jati itu ya, antara parinibayi itu di fase upapati bawa ya. Belum masuk ke dalam kelompok komunitas golongan anagami nih, golongan makhluk. Belum ya. Jadi ada fase seperti itu, teman-teman. Nah, nanti dikarenakan ada proses kelahiran, tentunya ada proses penuaan ya teman-teman, dan itu secara dhamma ya. Inilah anicca atau wiparinama ya, penuaan, sakit dan kematian. Itu teman-teman ya. Nanti balik lagi prosesnya, masih dikuasai awija enggak tadi ya kan? Lalu masih banyak keinginan-keinginan ya, lalu masih terlahir kembali. Terus berproses seperti itu. Jadi selama belum menembus 4 kebenaran mulia, maka makhluk-makhluk ini mengembara di alam samsara, dan kita terkuasai delusi ya, karena dikarenakan mengembara sekian lama ya, menjadi ada ilusi aku ya, ilusi diri ya, ada ilusi diri ya, sebagai hasil dari berpikir ya. Kita ini kan berpikir, sebagai makhluk berpikir, ketika berpikir itu muncul sensasi-sensasi ya kan, wedana ya. Lalu muncul persepsi-persepsi ya. Setelah muncul persepsi-persepsi, muncullah pikiran atau emosi, sangkapa atau jawana ya. Emosi-emosi ya. Dan juga sebagai hasilnya itu ya adalah muncul persepsi tentang aku. Ya, ilusi tentang aku seperti itu yang sebetulnya tidak ada. Itu hasil dari berpikir ya di alam samsara ini selama belum menembus 4 kebenaran mulia. Baru setelah menembus 4 kebenaran mulia ya, nanti ada kecenderungan pelepasan ya, pelepasan terhadap pancakanda ya, pelepasan terhadap kontak-kontak 6 indria ya. Dan tentunya yang harus berjuang pertama kali dilatih adalah pandangan benar. Pandangan benar adalah pemimpin. Ya.
Dhamma Caku seorang Sotapanna. Setelah pandangan benar, maka latihan berikutnya adalah bagaimana mengikis keserakahan, ya, loba dan kebencian, dosa. Itu dikikis, dilatih setelah memiliki pandangan benar tentang 4 kebenaran mulia. Jadi tahapannya mendapatkan pandangan benar tentang 4 kebenaran mulia, ditembus secara pandangan, lalu dilatih untuk mengikis kerakusan dan kebencian. Ya, kalau itu berhasil, apa latihan berikutnya? Ya, jadi nanti dia akan menjadi seorang yang keinginannya sedikit. Ya, yang berikutnya dilatih adalah harus melepas nafsu-nafsu indrawi, kemelekatan-kemelekatan pada objek-objek atau persepsi-persepsi indrawi. Itu menjadi seorang anagami. Nah, selanjutnya dilatih untuk melepas kemelekatan-kemelekatan pada bentukan-bentukan batin internal, ya, seperti bawa tanha, ya, untuk kemenjadian di alam rupa jana, arupa jana, ya, lalu mana, ya, persepsi tentang identitas diri, ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan faktor-faktor batin internal yang harus diberesi oleh seorang anagami. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan malam ini, ya, sesuai jadwal yang diberikan. Selanjutnya bisa jika ada, ya, kita bisa dilanjutkan dengan diskusi, ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, anumodana Pak Febi, cukup detail penjelasan malam hari ini. Ya, mungkin ini sudah ada pertanyaan masuk Pak Febi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana persepsi kita mempengaruhi perasaan yang ujungnya menimbulkan cetana baru? Silakan Pak Febi. Ya, jadi memang kan pikiran itu membentuk rangkaian, ya. Membentuk rangkaian, saling mengkondisikan. Walaupun tadi dikatakan awalnya ada kontak dulu 6 indria, ya, pintu-pintu di 6 indria ini mengalami pasak kontak. Lalu sebetulnya dikatakan yang terkondisi wedananya dulu, sensasinya dulu, ya, lalu diikuti oleh persepsi. Nah, tapi nanti persepsi yang muncul di awal ini, ya, akan diikuti juga oleh wedana dan persepsi berikutnya, sensasi, persepsi berikutnya, sensasi, persepsi berikutnya. Seperti misalnya begini, ketika mata kita melihat suatu bentukan-bentukan tertentu, ya, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu akan memunculkan sensasi dan persepsi di kesadaran mata, dan sifatnya mungkin masih halus, ya, karena masih fokus ke dalam gambaran. Nah, tapi nanti gambaran ini, baik gambarannya maupun si sensasinya dan persepsinya, ditangkap menjadi objek mental oleh pintu pikiran. Jadi pintu mata aktif, ya, nanti sensasi atau wedana dan persepsi yang muncul dengan objek mental lainnya di situ, itu langsung ditangkap oleh pintu pikiran, ya, diolah, ditangkap lagi oleh pikiran, berapa kali diolah, ya, menjadi semakin intensitasnya semakin tinggi, ya, intensitasnya semakin tinggi, seperti itu, teman-teman. Nah, memang secara dhamma seperti itu, teman-teman, ya. Nanti bagaimana untuk mengatasi seperti hal-hal yang seperti itu harus kita membangkitkan yoniso manasikara. Itu suatu istilah Pali yang sangat penting dalam latihan spiritual, ya, yoniso manasikara, yaitu mengarahkan pikiran dengan perspektif yang benar. Nanti yoniso manasikara juga ada yoniso manasikara yang lokia, ya, yang duniawi, ada yang lokutara yang ada di duniawi. Sekarang yang duniawi dulu, ya. Jadi di mana ada yoniso manasikara, ya, nanti di situ akan ada hiri dan otapa, rasa takut, ya, atau malu berbuat salah. Ya, misalnya
kita melihat objek yang sebetulnya objek itu kalau kita pandangi terus akan memancing nafsu batin kita, nafsu keinginan kita. Nah, lalu karena kita rajin berlatih, ya kita rajin belajar dhamma, mendengarkan dhamma mulia, ya meditasi juga, itu biasanya otomatis menyeruak sati, ya kesadaran. Nah, kesadaran ini kalau diolah lagi, ya dipikirkan dengan benar, diarahkan menjadi yoniso manasikara. Jadi kesadaran yang terarah, yang dengan perspektif yang benar secara dhamma. Lalu kita tersadar ini kurang baik, dan jika ini terus misalnya objek visual ini saya perhatikan, itu kita seperti sedang mengumpulkan keburukan, ya, menanam ke dalam, ya, bibit-bibit keserakahan, ya, seperti itu. Maka ini layak untuk dihentikan. Apakah misalnya pandangannya dipalingkan ke arah lain, ya, atau berusaha memikirkan hal lain seperti itu. Jadi untuk agar kita waspada, teman-teman sekalian, ya karena selama 6 objek indria ini ada, secara dhamma ya otomatis selalu melakukan kontak, ya, kontak-kontak, ya, di 6 indria, ya. Satu-satunya jalan adalah kita belajar dhamma. Karena dengan belajar dhamma kita mendapatkan informasi yang benar tentang dhamma, ya. Jadi ada pandangan-pandangan benar muncul. Setidaknya pandangan benar yang duniawi dulu, seperti pandangan benar tentang hukum karma misalnya, seperti itu. Oh, ini karma baik, ini karma buruk, ya. Nah, lalu kita rajin melatih kesadaran, ya. Misalnya dengan meditasi, ya. Kan sekarang ada yang disebut meditasi vipassana walaupun masih dasar, ya. Berusaha menyadari apapun yang terjadi kontak di 6 indria. Suara, ya. Ini bentuk, disadari, ya. Seperti itu. Itu harus rajin dilatih, maka kewaspadaan akan semakin meningkat, yoniso manasikara akan semakin baik. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah mulai ada pandangan, ya, ke arah 4 kebenaran mulia, ya, setidaknya memahami realitas dukkha. Ya, di mana di dalam realitas dukkha itu, yaitu tentang di dalamnya memahami pandangan benar tentang anicca, ya kan, viparinama dukkata, juga tentang anatta. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif muncul itu bisa dialihkan dengan keperenungan terhadap kenyataan anicca, dukkha, anatta, ya. Itu akan sangat efektif untuk mengusir pikiran-pikiran yang negatif. Jadi pikirannya diarahkan ke arah pikiran pelepasan, ke arah pikiran pelepasan. Seperti itu mungkin, ya, teman-teman. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk di Zoom, Pak Febi, dari Saudara Adi. Selamat malam, Romo. Izin bertanya, perihal objek kesadaran, misalnya objek bentuk, bagaimana mengetahui bahwa objek tersebut baik atau buruk? Secara logika, harusnya objek itu netral, bukan baik atau buruk. Baik dan buruk bukannya itu adalah kamma. Terima kasih. Silakan Pak Febi. Baik, jadi betul, ya. Jadi objek eksternal itu, ya, itu sebetulnya abhyakata disebutnya, abhyakata dhamma, ya. Kalau di abhidhamma itu objek eksternal itu abhyakata dhamma, artinya netral dia. Jadi dia tidak secara maknawi, ya, tidak bisa digolongkan terhadap baik buruk. Nah, jadi baik buruk itu muncul sebagai reaksi, ya. Jadi ini objek eksternal, ini batin, ya, winyana, ya, winyana. Nah, ini terjadi kontak, nanti akan apa yang muncul di sini, ya, seperti menyambungkan kuk, ya, kerbau 2 nih, jadi ada kuknya, ya. Nah, itu yang menyambungkan antara batin dengan objek di situ, ya, munculnya tanha itu di situ, ya. Jadi baik dan buruk tadi, kusala dan akusala, ya, itu
pertama dikondisikan oleh pasak adanya kontak. Kalau tidak ada kontak, ya, maka tidak akan muncul baik dan buruk sebetulnya. Ya, jadi apa kalau disebut apa yang menyebabkan muncul baik dan buruk itu adanya fasa kontak. Karena kan ada fasa kontak kan muncul wedana, muncul tanha, nah gitu kan. Jadi memang kondisionalitas, ya, kondisionalitas. Jadi baik dan buruk itu tidak muncul dengan sendirinya dan tidak dari sananya ada, enggak begitu. Baik dan buruk muncul sebagai konsekuensi dari adanya kontak, ya. Nah, karena itulah para mulia akan mulai memahami, merenungkan bahaya kontak, ya. Kenapa dengan kontak orang menjadi marah, dengan adanya kontak indria orang menjadi menginginkan, rakus, terobsesi seperti itu, ya. Maka menyadari hal-hal yang seperti itu, ya, para mulia menyadari bahaya-bahaya dari kontak-kontak, terutama kontak-kontak di pintu 5 indria. Ya. Nah, kehidupan di kontak 5 indria ini, di alam 5 indria ini, ya, para mulia mulai mengerti ini harus harus dilepaskan kemelekatan-kemelekatannya seperti itu, dan itu harus dilatih seperti itu. Jadi betul ya, itu netral, itu justru muncul dari reaksi batin berdasar pada hetu juga ya, akar yang saat itu sedang mendominasi aktif, yang mana misalnya begini, kalau kita dalam suatu hari sedang bahagia ya, misalnya dikarenakan baru selesai meditasi, itu kan bahagia batinnya ya, ketika ada suatu objek gangguan ya di jalan ya, itu batin kita mungkin masih kokoh ya, kita tidak terpancing emosi. Tapi kalau misalnya hal yang fenomenanya sama ya terjadi, tapi batin kitanya lagi rusuh, lagi dari pagi nih lagi kesel ya, pekerjaan nggak beres, stres ya, dengan suatu fenomena yang sama itu mungkin akan kemarahan akan muncul, emosi akan muncul seperti itu. Jadi kondisi hetu, akar yang lagi aktif juga mempengaruhi ya apa yang lagi aktif di dalam. Jadi kita memang harus melihatnya secara kondisionalitas, hubungan yang saling bergantungan. Demikian juga munculnya baik dan buruk itu adalah suatu konsekuensi dari sebab akibat yang saling bergantungan. Terima kasih. Baik, Pak Feby, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Iwan. Dalam konteks pencarian jati diri atau dhamma jati, apakah sankara menjadi unsur mendasar sehingga semua dualitas kehidupan dapat dipetakan dalam kehidupan seseorang atau reading diri seseorang? Apakah kemudian sankara identik dengan energi profiling saat pertama kita menghirup udara di bumi? Terima kasih. Silakan Pak Feby. Baik, jadi sankara ini bisa disamakan dengan karma. Ya, ini pengkondisi pengkondisi kelahiran kembali. Salah satu pengkondisi kelahiran kembali. Nah, kalau mau dihubungkan ya dengan jati. Jadi jati itu ya ada tadi artinya, jati itu kelahiran. Jati juga bisa diartikan tipe pengelompokan. Ya, jadi jati diri, tipenya diri ini kelompoknya yang mana gitu ya. Juga jati ini bisa dikatakan sebagai asal ya, karena tadi kelahiran itu kan asal ya, produksi. Jadi jati diri ini asal diri ini gitu ya, dari kelahiran. Nah, di dalam Buddhism ya, tidak ada sesuatu yang substantif ada sebagai inti. Apa itu misalnya profil seseorang, karakter yang ada dari sananya ya, dan itu sesuatu yang mapan ya, yang mapan, karakter yang mapan dari sananya itu tidak dilihat seperti itu kalau di dalam Dhamma. Dhamma selalu melihat segalanya sebagai kondisionalitas yang saling bergantungan. Jadi artinya misalnya jika seseorang
itu kalau secara umum ya dilihat dia memiliki karakter yang baik. Ya, karakter yang baik itu bukan sesuatu yang inherent dari dalamnya itu tadinya udah ada, bukan, tapi itu sebagai hasil proses. Bagaimana selama dia di dalam kehidupan, pikirannya tadi berproses terhadap kontak-kontak 6 indria, ya seperti itu. Kalau misalnya seorang anak di dalam keluarganya oleh orang tuanya sudah diajarkan moralitas, ya, tentunya respon terhadap dunia luar itu akan berdasarkan moral. Maka kata orang, oh anak ini karakternya baik atau anak ini jati dirinya bagus. Sebetulnya itu hasil dari didikan orang tua di rumah, ya. Lalu si anaknya belajar pengendalian, ya, belajar pengendalian. Walaupun memang ya teman-teman sekalian tidak dapat dipungkiri ya ada bawaan karma ya, sifat yang sifatnya residu ya. Bawaan karma artinya ketika dia terlahir ke dunia ini ya ada bawaan karakter karma, misalnya orangnya pemarah, orangnya murah hati, memang itu ada ya, tapi di dalam Buddhisme itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang kokoh berakar dan tidak bisa berubah. Ya. Jadi selalu dinamis, terkondisi, melihat selalu hubungan kondisional. Seperti itu. Karena itu kita harus bertekad untuk selalu berlatih untuk membentuk diri ya. Tergantung cita-citanya seperti apa ya. Kalau teman-teman cita-citanya ingin meraih kejayaan duniawi seperti misalnya ingin masuk ke dalam alam surgawi tertentu atau di sana menjadi tokoh di alam surgawi nanti gitu ya, atau terlahir kembali sebagai manusia tapi menjadi lebih baik misalnya di keluarga kaya, di keluarga tokoh misalnya seperti itu ya, teman-teman harus banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai untuk itu, karena itu semua hanya bisa dicapai dengan perbuatan-perbuatan baik ya, dengan benih-benih baik, investasi perbuatan baik. Kalau teman-teman cita-citanya ingin menembus 4 kebenaran mulia ya, itu harus banyak belajar dharma dan bergaul dengan memang orang-orang yang sama minatnya ya, yang banyak membahas dhamma-dhamma yang menuju ke pelepasan, menuju kepada nibbana, seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Pak Feby, berarti harus sering meditasi juga ya untuk pelepasan pembebasan itu ya, Pak Feby. Ya, tapi meditasinya itu harus diiringi belajar dhamma. Ya, sejati. Nanti kalau enggak cuma duduk, ini enak ya, badan sehat ya, tapi pemahaman dhammanya tiada peningkatan ya. Karena meditasi juga bisa untuk kesehatan, misalnya seperti itu ya. Kenyamanan, menjadi orang baik, anggun ya, batinnya tenang ya, tapi sebetulnya pandangan benarnya tidak meningkat sebetulnya ya, seperti itu. Berarti pariyati dan patipati berbarengan ya, Pak Feby ya? Iya, betul ya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Wahidin Johan. Selamat malam Pak Feby, mohon penjelasan untuk mencapai Sotapanna dari Paticca Samuppada mata rantainya yang mudah diputuskan, mulai dari Tanha dan Wedana. Karena Wedana bisa membentuk Tanha. Apakah demikian? Silakan Pak Feby. Ya, jadi betul Pak Johan. Para guru dhamma ya biasanya memandang 12 mata rantai Paticca Samuppada ini di mana nih potensi pemutusannya gitu ya, artinya yang bisa kita fokuskan biasanya memang yang pada bagian awija dan bagian tanha ya, karena kalau wedana itu bisa dibilang kemunculan wedana itu sesuatu yang secara dhamma tidak bisa kita tolak. Apapun yang kotak di 6 indria diiringi kemunculan wedana gitu loh ya. Jadi itu sudah otomatis. Yang bisa kita kalibrasi istilahnya ya. Bisa kalibrasi itu memang di mata rantai tanha dan di mata rantai awija. Ya, bagaimana
artinya kemunculan tanha terhadap reaksi terhadap kemunculan wedana, ya itu bisa dikikis, ya itu tentunya lewat latihan wipasana, ya latihan wipasana. Demikian juga awija, ya awija juga sama dikikis lewat latihan wipasana. Tapi di luar semua itu, jika saya melihat sutta, untuk tahap awal kuncinya itu belajar dhamma. Jadi bagi yang menyatakan tidak usah banyak belajar teori, duduk praktek meditasi gitu, ya tampaknya kalau di sutta sayangnya tidak demikian, ya karena pikiran ini perlu dibentuk dulu, perlu diarahkan dulu, perlu dikasih nutrisi, baik itu pemikiran-pemikiran logis, ya maupun pemikiran-pemikiran yang berbentuk penembusan pandangan. Jadi biasanya ada pemikiran logis dulu, dianalisa, ya. Lalu setelah dianalisa didiskusikan sampai terjadi efek aha gitu. Aha, saya ngerti sekarang gitu, ya. Nah, itu dia mulai lalu menyambungkan satu rangkaian dhamma dengan rangkaian dhamma yang lain. Hukum karma disambungkan dengan paticca samuppada. Kedudukan karma di paticca samuppada itu begini, ya. Seperti itu. Lalu dihubungkan lagi dengan skema-skema karma, skema-skema dhamma yang lain, sehingga dia mendapatkan suatu pemahaman yang cukup utuh, ya, mendapatkan skema pemahaman skema dhamma yang utuh menyeluruh, itu disebut supatiwida. Jadi supatiwida itu pemahaman dhamma penembusan secara pandangan. Kenapa disebut penembusan secara pandangan? Karena nantinya ada penembusan yang tingkat tinggi, yaitu penembusan secara direct knowledge. Penembusan langsung itu sudah marganya anagami menuju arahat, ya. Jadi kalau kita bilang penembusan langsung itu mungkin belum marganya kita gitu loh, ya. Itu marganya atau kelasnya, ya, kelasnya anagami menuju arahat. Kalau kita ini harus penembusan supatiwida dulu, yaitu memahami teori, lalu teori itu didiskusikan, dianalisa, lalu disambungkan skema dhamma yang ini dengan skema dhamma yang ini, lalu sampai kita mendapatkan pemahaman yang cukup utuh dari dhamma itu, sehingga kita menjadi keyakinannya semakin tidak tergoyahkan. Kenapa tidak tergoyahkan? Karena memang sudah berakar. Kan keyakinan itu ada yang keyakinan tidak berakar, ada keyakinan yang berakar. Nah, keyakinan yang tidak berakar itu yang begini, kalau menurut saya sih ini begini begitu, tapi dia sebetulnya tidak punya dasarnya, seperti itu. Kalau keyakinan berakar adalah hasil dari dia bersahabat dengan kalyanamita yang juga baik, yang berilmu, yang bijaksana, dan juga dia rajin belajar dhamma, memikirkannya, mendiskusikannya. Jadi mendiskusikan dhamma ini penting, ya. Jangan dilarang-larang, kamu mah diskusi dhamma mulu, ingin benar sendiri, ya. Nah, tidak begitu, ya. Kalau masih ada yang ingin benar sendiri, yang mungkin tuh fasenya seperti itu dulu. Mudah-mudahan lama-lama enggak gitu, ya. Jadi di dalam sutta mendiskusikan dhamma ini terutama dengan cara yang baik, ya, untuk mendapatkan suatu insight, itu hal yang sangat menentukan untuk tadi penembusan dengan pandangan. Seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan penembusan dengan pandangan, terutama memahami kenyataan duka, ya, kenyataan duka yaitu realitas yang pertama dari 4 kebenaran mulia, dan di situ banyak perenungan-perenungan, ya, maka di situ awija bisa terkikis dan tentunya tanha juga terkikis. Nah, ini mulai dikikis, ya, rantai paticca samupadanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Febi, cukup detail penjelasannya. Ini ada respon dari Pak Iwan. Terima kasih Pak Febi atas uraian jawabannya. Tiada inti yang kemudian terbuka ruang untuk sebuah pengkondisian, transformasi, perubahan keadaan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Saudara Wahidin Johan, untuk
untuk melenyapkan awija susapa karena harus punya panya, sedangkan panya itu muncul dari memadamkan moha. Sedangkan orang yang lahir dari dwi hetuka itu susah Pak Fedi, betulkah? Silakan Pak Fedi mungkin bisa sharing. Iya. Jadi teman-teman sekalian begini, di dalam Abhidhamma kan memang ada istilah dwi hetuka, ada istilah ti hetuka, ya. Ini bagi teman-teman yang belum pernah mendengar ya. Jadi dwi hetuka itu makhluk dengan dua akar, ya. Artinya si makhluk ini sebetulnya makhluk yang baik, ya. Dia banyak berbuat kebajikan, artinya saat dia berbuat kebajikan dengan maha kusala cita itu tidak ada akar loba, jadi aloba. Juga tidak ada akar dosa, jadi adosa. Nah, tapi sayangnya saat itu panya belum muncul, ya, kebijaksanaan belum muncul. Jadi hanya ada dua akar itu, seperti itu. Kalau yang tihetuka, tiga akar panya sudah muncul. Hanya saya memiliki pandangan begini. Jadi dua hetuka pun terkondisi, tihetuka pun berkondisi. Saya selalu membawa pada semuanya terkondisi. Jadi jangan terikat atau percaya bahwa dua hetuka itu tidak bisa dirubah. Walaupun para master ya Abhidhamma banyak yang berpendapat bahwa dirubahnya nanti setelah kematian, artinya tergantung perbuatan saat ini, nanti yang dua hetuka itu setelah kematian barulah di kehidupan berikutnya menjadi tihetuka. Itu mungkin secara konsep Abhidhamma Sanggaha ya. Di Abhidammanya sendiri tampaknya nggak ada seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak usah memegang erat itu ya. Pokoknya bertekad bahwa semua dengan kondisi-kondisi yang cocok bisa berubah apapun. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengkondisikan yang terbaik. Ya, mengkondisikan yang terbaik. Nah, jadi juga tahu prioritasnya. Ya, tahu prioritasnya. Artinya begini teman-teman sekalian. Misalnya kenapa ingin mengikis awija gitu. Ya, karena awija itu dikikis hanya untuk orang yang sudah siap ya melepas kehidupan, karena melihat kehidupan ini duka. Dilihat dari segi manapun kehidupan ini adalah duka. Karena melihat realitas duka itulah dia tidak merasa betah lagi. Ya. Jadi di semua perspektif kehidupan ini terlihat duka, maka dia sudah ingin melepas, maka dia berlatih untuk mengikis awija. Jadi itu sesuatu yang alamiah sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang belum melihat duka walaupun sekilas ya, misalnya terbersit, oh saya rada mengerti sekarang duka dalam melihat kehidupan dengan perspektif duka, saya agak mengerti misalnya. Itu sudah cukup untuk memperdalam dengan analisa, dengan diskusi. Tapi kalau itu saja belum terbersit ya, sebetulnya ketika dibilang memotong rantai paticca samuppada misalnya, mengikis awija itu dia cuma obrolan saja, tapi sebetulnya belum terbayang apa yang dimaksud. Ya. Karena ketika orang memahami realitas duka, maka orang memahami apa itu awija. Ya. Karena awija ini akan dia lihat ke dalam batinnya. Ketika dia pertama kali bisa melihat realitas duka. Nah, ketika orang-orang yang belum melihat realitas duka, sebetulnya dia tidak paham awija itu apa, hanya paham istilah saja sebetulnya. Belum betul-betul meresapi dan betul-betul belum istilahnya melihat ya. Oh, yang seperti ini awija itu. Karena begini, ketika pertama kali orang menembus realitas duka ya, 4 kebenaran mulia, realitas duka aja dulu. Nanti dia akan melihat feedback ke belakang. Artinya membandingkan keadaan mentalnya, keadaan pandangan benarnya ketika setelah menembus realitas duka dengan sebelum. Maka dia akan melihat saat itu ketika saya belum mampu melihat realitas duka, betapa saya dicengkram awija 100%. Sekarang saya sudah memahami realitas duka, bahwa kehidupan ini duka,
ini sebetulnya panya sudah muncul. Jadi dia melihat awija dengan lebih jelas, yaitu awija yang sisanya. Ya. Tapi dia sudah bisa melihat realitas keseluruhan, dilihat dari sudut manapun kehidupan ini adalah duka. Dia mulai mengerti. Karena mulai mengerti inilah sebetulnya pertamanya dia resah dulu. Ya nggak resah gimana ya? Ternyata semuanya ilusi gitu ya, kayak tinggal di rumah, ternyata rumah ini bocor ya, saya harus pindah dari sini ya. Jadi saya harus pindah ya dari awija ke wija. Seperti itu. Karena dia sudah tidak ingin lagi terlibat dalam samsara yang penuh drama ya, yang hanya sebetulnya kemunculan-kemunculan nama rupa di situ yang saling mengkondisikan, tiada inti diri ya. Dia sudah bisa melihat itu dengan jelas, sudah lelah ya, sudah mulai lelah. Nah, dia udah condong ke nibbana tuh, dia sudah mulai memahami awija. Nantinya nggak langsung panya. Tapi tadi itu pandangan benar sebagai visi dulu, diti. Pertama diti, pandangan benar. Setelah diti, dia banyak merenungkan, nanti muncul insight. Insight itu nyana. Jadi tingkatannya begitu. Diti dulu di awal, ketika direnungkan lebih dalam, nyana, insight tentang duka, ya, insight tentang nibbana, ya. Karena yang bisa melihat nibbana hanya yang sudah melihat duka, ya. Jadi bukan orang yang miskin, menderita, sakit-sakitan melihat nibbana, duka, bukan duka yang itu maksudnya ya. Jadi realitas duka 4 kebenaran mulia jika sudah tembus, maka dia sudah bisa melihat nibbana, sebetulnya sudah mengerti. Nah, kalau sudah diti ya, pandangan benar lalu dilatih menjadi nyana ya, nanti ya itu baru muncul dari nyana itu panya. Jadi gitu tingkatannya. Nah, panya inilah yang akan membakar atau menyingkirkan awija secara bertahap. Ya. Jadi bukan menyingkirkan awija dulu muncul panya, bukan begitu urutannya, atau menyingkirkan moha dulu panya, bukan. Tapi panyanya muncul dulu. Panya inilah yang membakar awija. Jadi panya dulu muncul, nanti awija terbakar secara bertahap. Nah, kalau terbakarnya secara keseluruhan muncul wija. Jadi tahapannya diti, nyana, panya, wija. Gitu, seperti itu. Nanti setelah wija masih ada nggak? Ada, itu aloka. Aloka itu suatu pandangan batin yang tidak terhalang cahaya, makanya di situ sebagai simboliknya ya. Artinya dia bisa melihat keseluruhan alam seperti batinnya yang menginginkan, sesuai keinginannya ya, menembus alam-alam kehidupan. Tidak ada lagi halangan baik secara melihat nama rupa internal maupun eksternal. Seperti itu. Nanti yang membedakannya hanya kekuatan batin ya, sama Sang Buddha yang paling tertinggi tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Sadu. Ya, kita lanjut lagi pertanyaan dari Saudara Adi. Selamat malam Pak Feby, izin bertanya lagi. Saya mengambil satu mata rantai awija, sankara, yang ingin saya tanyakan. Kenapa awija pasti menghasilkan sankara? Dan bagaimana prosesnya bisa menghasilkan sankara dari awija? Terutama saya kurang paham mengapa awija bisa menghasilkan jana walaupun masih lokia. Silakan Pak Feby. Ya. Jadi kembali kepada tadi definisi dulu ya. Awija itu adalah ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. Ketidakmenembusan terhadap kebenaran mulia. Artinya tidak mengetahui bahwa kehidupan ini duka dari segala bentuk. Pancakanda ini duka. Jadi jasmani kita ini duka, ya wedana duka, persepsi sanya duka, ya sangkara itu sendiri bentukan-bentukan batin itu juga duka, ya winanya duka-duka. Tiada inti diri. Karena dia tidak mengetahui itu, tentunya dia masih kuat dicengkram terutama ya tentang pandangan aku sebagai personal inti diri. Jadi dia renungkan pun nggak tembus, selalu aja terhalang oleh aku itu. Ya, kalau orang yang sudah mulai ada pandangan terhadap realitas duka, kalau lagi merenungkan
dia bisa melihat ketiadaan diri, ketiadaan inti diri dalam pancakanda ini dia bisa lihat. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-harinya, kekuatan awijanya masih terlalu kuat, ya, belum bisa didobrak keseluruhannya, jadi dia masih timbul loba, dosa, emosi, sotapana sekalipun kan masih seperti itu, masih kasar, ya. Tapi ketika dia sedang sadar, sedang sati, sedang merenungkan, ya, dia tembus, ya, 4 kebenaran mulia, dan dia ingin melepas, ya, berbagai macam bentuk kehidupan. Nah, kalau itu belum, maka otomatis semua cara berpikir, semua persepsi, semua pandangan, semua orientasi, ya, itu akan dilandasi dengan aku. Ya, ini milikku, ini tujuanku, ini dalam kehidupan ini ada sesuatu yang harus aku tempuh, menjadi mission in this life. Wah, ya, pasti ada saya menjadi orang yang besar, menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang berhasil. Semua itu landasannya diri. Nah, karena dari situlah maka timbul sangkara-sangkara yang motivasinya itu memang dilandasi oleh persepsi diri, ya, oleh perbuatan-perbuatan yang memang walaupun itu baik, ya, perbuatannya, tapi itu dilandasi oleh persepsi diri, ya. Jadi kalau persepsi diri itu selalu untuk mendapatkan sesuatu bagi si diri. Nah, itu tanha yang lembut itu ya. Tanha yang lembut itu adalah kegemaran, kesukaan, ya, dari si ilusi diri. Kalau ilusi dirinya sudah terhapus, si tanhanya kan ikut terhapus juga. Jadi sebetulnya karena awija itu tidak melihat realitas duka, ya, dalam realitas duka ini kan ada anicca di situ, ya, atau wiparinama, ya, ada sangkara dukkata, kondisionalitas, ya, ada ketiadaan inti diri. Nah, kalau itu semua belum tembus, ya, tentunya motivasi yang muncul, cara berpikir apapun itu tentang diri. Karena itulah muncul karma. Seperti itu, ya, dan itu bahan bakar yang luar biasa untuk kelahiran kembali, baik kelahiran kembali yang buruk, ya, kalau yang munculnya sangkara-sangkara yang buruk, kalau yang munculnya sangkara-sangkara baik itu juga sama, ya, bahan bakar yang baik, yang kuat, tapi di alam yang baik, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Pak Febi, selamat malam, Pak. Apakah satu lingkaran pada Paticca Samuppada berlangsung dalam 1 atau bisa 2 sampai 3 kelahiran? Bagaimana urutannya? Terima kasih. Silakan, Pak Febi. Jadi 12 mata rantai Paticca Samuppada ini, 12 mata rantai kelahiran kembali ini, digali oleh para master, ya, dari berbagai macam sudut pandang. Yang paling terkenal itu ya 3 fase tadi yang sudah saya terangkan, kan 3 fase, yaitu fase kehidupan yang lampau menjadi penyebab, ya, yang jadi yang tadi yang awija sangkara itu diandaikan sebagai itu di masa lampau. Lalu memunculkan winyana patisandicita di kehidupan yang sekarang, sampai lu muncul nama rupa, salayatana, pasa, wedana, tanha, ya, sampai upadana dan sampai kamabawa. Kamabawa itu adalah kehidupan yang sekarang. Nah, nanti berlanjut kondisionalitasnya menjadi upapati bawa. Bawanya kita bagi 2, ya, kamabawa dan upapati bawa itu kehidupan berikut. Dikarenakan ada kamabawa di kehidupan yang sekarang itu membentuk, mendorong upapati bawa di kehidupan berikutnya. Lalu muncul jati, ya, jara, marana. Jadi itu sebetulnya 3 fase kehidupan. Tapi ada juga yang membagi ke dalam 5, ya, 5 perspektif, ya. Ada juga yang lebih seperti itu. Jadi, tapi yang paling sering dibahas adalah yang 3 tadi. Ya, awija, sangkara, kehidupan lampau, karena masih ada awija, memunculkan keinginan-keinginan sangkara di masa kehidupan lampau, maka muncul kelahiran yang saat ini.
ya, lalu terbentuk nama rupa gampangnya jasmani ini, ya, lalu masih ada nafsu-nafsu dalam diri kita, ya, upadana, ya, itu membentuk suatu kama bawa, ya, baik yang buruk maupun yang baik. Nanti mengkondisikan kemunculan upapati bawa di kehidupan berikutnya dan kelahiran. Seperti itu mungkin kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Feby bisa memberikan closing statement untuk kesimpulan analisis Paticca Samuppada part yang kedua untuk pada malam hari ini. Silakan Pak Feby. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, dengan diskusi Paticca Samuppada ini yang dibagi dua bagian, ya minimal ya semoga teman-teman hafal lah ya 12 mata rantainya dulu, ada mengetahuinya dulu, istilah-istilahnya ya, seperti itu. Tapi mungkin bagi sebagian teman-teman ya, sudah masuk ke dalam level perenungan yang lebih dalam. Yang tadi, awija itu apa, kenapa awija masih ada, hubungannya dengan penembusan realitas duka seperti apa ya, hubungannya dengan keinginan-keinginan terhadap bentuk-bentuk kehidupan seperti apa, seperti mungkin ada teman-teman yang sudah masuk ke perenungan-perenungan seperti itu. Nah, apapun yang teman-teman capai, ya, saya yakin tetap baik, ya, tetap baik, dan itu bisa mengkondisikan bagi kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Jika memang sudah mulai terjadi penembusan pandangan tadi ya, suatu renungan-renungan yang dalam, itu di dalam suta itu nanti bisa membangkitkan ingatan ulang di kehidupan-kehidupan yang masa akan datang, akan teringat kembali, terkondisikan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin bertemu Dhamma lagi ya, itu harus sampai ada sedikit penembusan pandangan ya, aha, ada efek aha-nya ya, seperti itu. Kalau belum, itu nanti jadi arus jasa yang nantinya di kehidupan berikut jadi pahala aja ya, pahala misalnya terkondisi hidup di keluarga yang baik, sehat, seperti itu ya. Tapi kalau sampai ada penembusan, itu akan berlangsung di kehidupan berikutnya mengarah kepada penembusan yang mengarah ke nibbana ya. Tapi maksud yang akan datang itu saya nggak tahu ya berapa sangkya kapa ya, itu tergantung sekuat apa usaha kita semua ya di dalam kehidupan sekarang ini dalam belajar dan mempraktekkan Dhamma. Mungkin seperti itu teman-teman. Sadu, sadu, sadu. Mungkin harus terus beraditana ya Pak Feby, selalu ketemu Dhamma murni ya, di setiap kehidupan. Ya baik, selanjutnya marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Patidana, parita pelimpahan jasa. Ya. Punya sida nikata sa yananani kata me te sanca bagino hontu satanata pamanaka ye piya gunawanta ca mayamata pitadayo dita me capya ditawa anema jata verino sata titanti lokasmin te buma catuyonika panceka catuokara samsaranta bawa bawe nyatanye patidaname anumodantu te saya ye cimam napajananti dewa te sam niwedayu maya dinyana punyanam anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu te sasa sijatang suba sadu
Sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresinen Kesuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Pak Feby yang telah meluangkan waktu untuk sesi sharing pada malam hari ini bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Ya, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya ke slide announcement. Silakan ditampilkan host. Terima kasih. Baiklah, demikianlah rangkaian acara Dhammasaka Kaca Online pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi sharing pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit, Suki Hontu, selamat malam, Namo Buddhaya.